Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sugiyanti, Bu Fitria. Selamat malam, Pak. Oke, baik. Gimana kabarnya untuk malam ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Baik, Sehat. untuk malam ini eh, alhamdulillah bisa bertemu di kegiatan atau acara coaching yang akan dilakukan oleh Bu Sugiyanti kepada Bu Fitria dan saya di sini sebagai supervisor atau pengamat yang nantinya akan berusaha mengamati jalannya coaching ini dari awal sampai akhir. Mungkin saya mau mohon izin dulu kepada Bu Fitria. Saya mau sedikit ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Yanti sebelum nanti diadakannya proses coaching. Baik Bu Yanti, Ya, sudah siap ya untuk hari ini ya? siap, Pak. Gimana Siap. perasaannya Bu Yanti? Perasaan saya senang, semangat bisa bertemu dengan Bu Fitria dan Pak Oh, Panji. jangan lupa bahagia juga ya Bu. Ya, Ya, ya. ya, itu penting sekali. Baik Bu, mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dulu seputar nanti persiapan untuk proses coaching dengan Bu Fitria. Yang pertama yaitu di sini eh, rubrik penilaian apa yang jenengan nanti akan kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Oh, iya. Untuk rubrik penilaiannya, saya ingin mengembangkan kompetensi saya pada pendengar aktif ya, Pak. Oh iya, Iya. pendengar aktif itu kan ada beberapa indikator ya, Bu. Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan mungkin untuk pendengar aktif itu indikatornya apa saja? Kalau mendengar aktif, indikatornya kan ada 3 ya Pak ya. Betul. Tidak tidak menjas, tidak mengasosiasi, juga yang satu menangkap emosi coach. Oh iya, Dan ya, yang ada saya ya ya, itu Pak. berarti ada asosiasi atau tidak menjudge dan mungkin eh, yang terakhir tadi ya untuk eh, dari coach itu sendiri. Baik, mungkin pertanyaan yang kedua, Bu. Di sini dari kegiatan ini ya, jenengan pengennya mungkin nanti kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan lebih lanjut, Bu? Yang ini ingin saya kembangkan, saya bisa apa ya, menyediakan coach pada lingkungan sekolah saya ya. Itu ya, jadi memberdayakan coach di lingkungan Coaching. sekolah, coaching di lingkungan sekolah saya. Baik, mungkin menurut saya kembali ke awal dulu ya. Dari rubrik penilaian kita sebenarnya kan ada 3 ya. Sini ada yang pertama itu mendengar aktif, terus yang kedua itu membuat pertanyaan yang berbobot, terus yang ketiga kan memberdayakan coach. Tadi Bu Yanti fokusnya pada yang pertama ya, yang pertama Ya, yaitu tentang mendengar. mendengar aktif ya. Nah, nanti di sini untuk mendengar aktif mungkin bagian mana, kompetensi mana yang nanti secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Yang asosiasi Pak. Asosiasi ya. Ya, Mungkin bisa dijelaskan ya kenapa kok bisa memilih asosiasi? ya kan kalau kita apa ya Pak sebagai coach, sepertinya kita kan harus mendengar aktif dari coach ya Pak ya. Oh, Jika kita mendengar masalah dari coach yang sama, mungkin kita pernah mengalami, kita tidak kita harus apa ya Pak, menahan diri untuk tidak
tidak apa ya Pak, tidak menyamakan dengan masalah-masalah kita yang pernah kita alami. Tentunya itu menjadi hal yang penting ya Pak, karena setiap orang kan punya seperti ingin penguasaan ya Pak, seperti ada kebutuhan penguasaan ya Pak ya. Oh, Tapi sebagai kos kan itu harus ditahan Pak ya, karena sebagai kos harus memunculkan ide-ide dari coach sendiri gitu Pak. baik Bu. Bagus sekali. Mungkin rencana yang mungkin sudah disusun oleh Bu Yanti. Mungkin yang terakhir, mungkin sebelum nanti bisa melakukan proses coachingnya, itu mungkin jenengan dari proses coaching ini nanti mungkin jenengan ingin tujuan yang seperti apa yang ingin jenengan capai? Tujuan yang ingin saya capai tentunya dari hasil coaching nanti, dari coach sendiri bisa memunculkan ide-ide beliau, bisa menyelesaikan permasalahan beliau. Saya dan dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan, coach bisa tahu solusi apa yang akan beliau ambil untuk mengatasi masalah beliau dan langkah tepatnya, Pak. Oke. Seperti itu, Pak Pandu. Baik Bu, saya kira untuk persiapan sebelum coaching ini sangat baik sekali dari Bu Yanti. Mungkin yang terakhir ya, dari kompetensi yang mungkin jenengan rasakan saat ini, itu jenengan ada di kompetensi keberapa Bu? Mungkin dari angka 1 sampai 10 gitu. Kalau dinilai ya Pak ya, kalau menilai diri kan ya tidak jadi optimis lah Pak kalau saya. Kalau menilai diri ya Pak ya. Iya. Ya, saya pada kalau di skor itu 8 dulu Pak. 80 ya, luar biasa sekali. Ya, optimis ya saya diri ya Pak ya. Optimis itu sangat perlu sekali Bu, dan itu akan memunculkan yang namanya kekuatan dan motivasi yang sangat luar biasa. Baik, untuk Bu Yanti, silahkan bisa memulai coaching untuk hari ini. Saya mohon izin ke belakang dengan Bu Fitria, nanti akan saya lihat, saya pantau dari belakang, dan selamat untuk melaksanakan kegiatan coaching. Silahkan Bu Yanti. Ya, terima kasih Pak Pandu. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam Bu Yanti. Baik Bu Fit. Alhamdulillah sehat Bu, bahagia, ceria. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bu Fitria. Saya sudah rindu ini menantikan cerita-cerita Bu Fitria. Mungkin sepertinya ada yang untuk malam ini ada yang mau disampaikan Bu Fitria dari cerita Bu Fitria. Iya Bu, ada terkait akhir-akhir ini saya itu merasa anak didik saya kelas 6 ini belum bisa menjaga kebersihan kelas Bu. Jadi ketika saya masuk ke kelas sering menemukan kelas itu kotor, masih banyak kertas, sampah berserakan, dan sampah yang ada di luar kelas itu sampai penuh, itu tidak ada yang membuang ke bawah, padahal kelas kami kan ada di lantai 2 ya. Ketika istirahat sampahnya sudah penuh, mereka malah membuang di sebelah-sebelahnya, tidak mau ada yang membuang ke tempat sampah ke bawah atau mengambil tempat sampah lagi. Itu saya merasa kesadaran mereka ini loh kok belum tumbuh gitu. Ya, ya benar Bu Fitria, saya bisa merasakan yang Bu Fitria alami ya ketika anak-anak belum bisa menemukan kesadaran hidup menjaga kebersihan lingkungan ya Bun, padahal itu sangat penting. Oke. Kalau Bu Fitria sendiri, kira-kira hal apa yang menyebabkan anak-anak itu belum bisa bertanggung jawab dengan kebersihan kelasnya Bu ya? Kalau menurut saya itu memang masih ada faktor
iren ya Bu. Iren itu artinya adalah masih ini tidak piketku, oh ini hari ini nggak piketku, jadi aku nggak bertugas untuk membersihkan kelas, ini kan piketnya dia. Nah, jadi kesadaran yang tumbuh dari diri anak kelas 6 ini belum muncul dari dalam diri, makanya mereka masih merasa sampah walaupun di bawahnya itu bukan tanggung jawab dia. Jadi kesadaran ini Bu yang belum tumbuh. Jadi identifikasi dari apa yang disampaikan Bu Fitri ya tadi sepertinya memang dari kesadaran diri anak ya Bu ya. Kalau seperti itu mungkin Bu Fitri ya untuk punya langkah ke depan, punya apa ya Bu Fitri ya, ada suatu cara ya Bu biar anak-anak itu bisa mengerti akan kebersihan lingkungan, pentingnya kebersihan. Bagaimana Bu Fitria bisa membuat anak-anak mengerti, Bu Fitria? Iya, sebenarnya di kelas saya itu sudah ada jadwal regu piket, kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu sudah tertulis di sana sebenarnya Bu, yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, kami yakin kami menjaga kebersihan kelas. Nah, itu kan suatu keyakinan. Namun pada kenyataannya anak-anak belum sepenuhnya memahami arti dari keyakinan kelas. Maka dari itu Bu, saya berencana ke depan akan terus memberikan bimbingan, motivasi, dorongan, pengertian kepada anak-anak bahwa kebersihan adalah tanggung jawab seluruh warga kelas, tidak hanya yang bertugas sebagai petugas piket, namun tanggung jawab ada pada masing-masing diri anak. Itu Bu, nanti mungkin. Betul sekali Bu Fitria, apa yang Bu Fitria rencanakan luar biasa. Memang kebersihan itu merupakan tanggung jawab semua warga sekolah ya. Benar sekali Bu Fitria, rencana dari Bu Fitria. Mungkin untuk melaksanakan rencana dari Bu Fitria seperti bimbingan tadi dan menyadarkan anak-anak akan kebersihan untuk semuanya. Bu Fitria perlu dukungan atau perlu rekan-rekan yang akan Bu Fitria ajak untuk menyadarkan kesadaran diri anak. Siapa saja? Sebelumnya di kelas sudah ada tim ya Bu, ada seksi kebersihan. Nah, sebenarnya seksi kebersihan ini kan tugasnya mengkoordinir teman-temannya, mengingatkan teman-temannya yang piket maupun yang bertugas menjaga kebersihan kelas dalam satu hari di kelas itu untuk ngopiai istilahnya ya Bu. Yang kedua, saya akan meminta bantuan dari guru lain yang mengajar di kelas saya, misalnya guru mata pelajaran, olahraga, bahasa Inggris, SBDP, bahasa Jawa. Akan saya minta tolong bekerja sama untuk selalu mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan di kelas. Selain itu juga penguatan dari kepala sekolah ketika upacara bendera, ketika Jumat bersih. Nah, itu nanti akan saya mintakan tolong untuk mereka. Itu Bu. Luar biasa Bu Fit, memang apa kebersamaan dan kekompakan dari semua warga ya Bu Fit ya, seperti yang telah Bu Fit rencanakan dari aksi nyata tadi. Mungkin nanti ke depan akan anak-anak lebih sadar akan kebersihan. Untuk rencana Bu Fit sendiri akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang dekat ini atau kapan ya Bu Fitri ya? Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini Bu. Besok di upacara bendera nanti akan saya minta pertolongan nasihat atau petuah-petuah dari Bapak Kepala Sekolah ketika menyampaikan amanat pembina upacara untuk selalu menjaga kebersihan baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian saya nanti segera berkoordinasi dengan teman-teman guru mata pelajaran agar selalu mengingatkan tentang pentingnya kebersihan kelas dan lingkungan kelas. Itu Bu secepatnya.
luar biasa ya pun, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Fitria, dan dari rencana-rencana tersebut tentunya akan Fitria akan menemukan suatu hasil dari apa yang telah Bu Fitria rencanakan, dari kompakan dengan semua warga sekolah. Bentuk yang saya ingin tanyakan lagi ya, tujuan ke depan untuk anak-anak terkait kebersihan menurut Bu Fitria sendiri bagaimana Bu Fitria Ya, setelah dia melaksanakan apa tadi ya rencana-rencana Bu Fitria? setelah pelaksanaan kesadaran, pembinaan kesadaran tentang kebersihan nanti, saya harapkan kelas menjadi nyaman, bersih, sehingga proses kegiatan belajar mengajar menjadi lancar, anak betah, nyaman menerima pelajaran, sehingga apa yang guru sampaikan bisa masuk untuk mereka, tidak terganggu oleh lingkungan yang kotor, yang kurang enak. Jadi ingin kelas menjadi lebih nyaman untuk belajar. Ya benar sekali Bu Fit. Karena memang menjadi pendukung ya Bu ya untuk keberhasilan suatu pembelajaran adalah kelas yang bersih, dan sudah menjadi tanggung jawab juga untuk ya kita ya Bu ya. Oke, baik Bu Fitria. Semoga Bu Fitria dari apa yang coaching yang kita lakukan ini, Bu Fitria mendapatkan solusi yang sudah mendapatkan solusi, dan Bu Fitria bisa mengaplikasikannya kepada anak-anak, dan sukses selalu ya Bu Fitria. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Yanti, saya menjadi dapat pencerahan ini. Berarti saya harus berkomunikasi, intinya ya, komunikasi dengan siswa, dengan seluruh Bapak Ibu guru, kepala sekolah untuk mendukung, selalu mengingatkan pentingnya kebersihan. Ya, terima kasih Bu Sugianti. Sama-sama Bu. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya untuk proses coachingnya. Gimana perasaannya Bu Yanti setelah melaksanakan coaching kepada Bu Fitria? Lega Pak, mungkin apa ya bisa berbagi dengan Bu Fitria, itu merupakan satu perasaan yang bahagia ya Pak ya. Bahagia ya, istilahnya kan lega ya, plong gitu ya. Ya, baik Bu Yanti tadi sudah sangat bagus sekali, sudah sangat lancar, pertanyaannya mengalir dengan baik. Mungkin dari yang sudah jenengan tadi sudah coaching dengan Bu Fitria, mungkin hambatan-hambatan apa yang mungkin masih ada, atau mungkin kendala apa yang mungkin jenengan masih rasakan selama proses coaching tadi? Kendalanya mungkin lebih ke pemilihan kata ya Pak ya, dari kata yang kurang efektif mungkin saya masih kata-kata yang kurang efektif tadi nggih. Untuk itu karena memang butuh pembiasaan ya Pak ya. Iya Bu, betul sekali Bu Yanti. Mungkin memang kita butuh apa ya, jam terbang lebih banyak, melakukan coaching lebih sering sehingga nanti kita sudah terbiasa. Terus di sini mungkin refleksi ya, kita masuknya ke refleksi apa yang mungkin akan jenengan lakukan setelah melakukan proses coaching tadi. Untuk refleksi ya, untuk dari penggunaan alur tirta ya Pak ya, mungkin beberapa dari kata pemantiknya mungkin dari yang kurang efektif tadi ya Pak, mungkin itu direfleksikan untuk saya. Juga beberapa hal yang saya harus mampu memunculkan pertanyaan berikut.
Oke, baik Bu Yanti. Jadi mengenai apa ya, pertanyaan berbobot ya, mengembangkan pertanyaan sehingga pertanyaannya ini bisa muncul dengan lebih baik, lebih berbobot. Oke, baik Bu. Eh, izinkan saya Bu Yanti untuk menyampaikan hasil observasi saya tadi selama panjenengan atau selama panjenengan tadi coaching dengan Bu Fitri ya. Mungkin tadi ya, tadi saat di awal mungkin masih ingat Bu Yanti ya, Bu Yanti sempat menyebutkan mungkin tingkatan kompetensi Ibu itu ada di angka 8 ya, di angka 8, tapi ini tadi sudah luar biasa sekali untuk proses coachingnya dan mungkin saya bisa memberikan penilaian akan menjadi nilainya naik menjadi 9,6 Bu, luar biasa sekali. Jadi saya harapkan nanti bisa ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi untuk kedepannya sehingga Bu Yanti bisa menjadi seorang coach yang luar biasa. Mungkin untuk yang terakhir Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya, mungkin kompetensi yang seperti apa yang dengan ini nanti akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh lagi ya Pak untuk membudidayakan coaching pada lembaga saya tadi, lembaga sekolah saya, agar permasalahan dari teman bisa saling berbagi, terbuka, gitu Pak. Sehingga kita bisa saling menguatkan, memotivasi, gitu Pak. Baik Bu, alhamdulillah luar biasa. Jawaban-jawaban dari Bu Yanti sudah mengalir dengan sangat baik. Untuk itu saya mungkin dalam kesempatan ini akan saya akhiri. Mungkin untuk kesempatan berikutnya mungkin kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri dan salam dari saya. Jangan lupa bahagia Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.